Ibu dan juga Pak Hari, serta Bapak Ibu Guru SDN 34 tahun. Syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmatnya pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam rangka program CGP Angkatan 7. Saya di sini sebagai pembawa acara. Jadi untuk yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua kata sambutan kepala sekolah, yang ketiga kata sambutan pengajar praktik apa yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Zainuddin Sinaga Sarjana Pendidikan. Yang keempat acara inti yaitu diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah akan dipandu langsung oleh BP dan CPP. Yang kelima adalah penutup. Jadi untuk masuk ke acara ini, pada mau sama-sama buka acara dengan babat semuanya. Masuk ke acara yang kedua yaitu kata sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Mujidarito Sarjana Pendidikan dan Persiapan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zainuddin dan dalam hal ini sebagai pengajar praktek, Bapak Ari dan rombongan tadi sempat hadir di SD 34 tahun ini. Selamat datang sebelumnya Bapak dan Ibu guru SD 34 tahun yang kami hormati, terkhusus Ibu Neni dalam hal ini sebagai CGP atau calon guru penggerak, yang dalam hal ini adalah sebagai katakanlah motor penggerak kegiatan pada saat ini. Sebelumnya marilah kita intinya menjadikan rasa syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 5A. Salawat beriring salam marilah tetap kita sambutkan dan kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini kami diberi kesempatan untuk memberikan sambutan, tidak banyak yang kami sampaikan. Intinya kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Pak Zainuddin beserta rombongan dan Ibu Neni yang dalam hal ini pada saat ini telah ada semacam kegiatan yang berkaitan dengan calon guru penggerak. Kami yakin apa yang kita lakukan ini nantinya akan sangat bermanfaat buat kita semuanya, dan permintaan kami bukan hanya Ibu Neni seorang, tetapi manfaat kepada kami seluruhnya, termasuk saya sebagai kepala sekolah dan seluruh dewan guru yang ada di sini, sehingga kami tetap berharap dengan sungguh-sungguh nantinya ilmu dan apapun yang didapatkan dari kegiatan guru penggerak ini dari itu dan pendidikan serta kepala sekolah dan kakak yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru, Staf Guru SD 34 tahun, khusus dengan Ibu Neni selaku calon guru penggerak kami hormati. Pertama dan pertama sekali, mari kita senantiasa menyampaikan rasa puja dan puji syukur kita Alhamdulillah Rabbil Alamin, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat kesempatan hadir di sekolah ini, di ruang kelas ini yang sangat
terlihat indah pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dengan banyak kita bersalawat, kita katakan syafaatnya, kita baca pertolongan dari kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin melihat yang ada di kawasan tetapi juga ingin melihat yang ada di Kecamatan Asal. Jadi diajak kita hadir, mungkin paling tidak mereka bisa melihat apa yang ada di sekolah ini. Sekali lagi ucapkan terima kasih dan mohon maaf mungkin kami hadir dari sedikit terlambat. Siapnya mungkin jam 9 kami sudah di sini tadi, tapi karena masih harus ada kegiatan upacara jadi terlambat. Pada kesempatan ini yang pertama saya mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang telah dilakukan oleh Bu Neni. Itu berdasarkan hasil wajib kami tadi, hasil kami diskusi dengan Bu Neni di ruang eksek. Saya tanyakan dan apa yang menjadi kendala, bagaimana mengatasinya sudah kami diskusikan. Dan tentunya mungkin yang kami pahami dan pasti setiap apa yang kita lakukan pasti memiliki tantangan dan hambatan-hambatan. Sekolah ini baik dari kepala sekolah maupun rekan-rekan sejawatnya sangat mendukung program yang dilakukan Ibu Neni. Itu sekali lagi kami berikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, khusus pada kepala sekolah yang sudah mendukung Ibu Neni ini dalam melaksanakan program ini. Karena dari beberapa CGP yang pernah cerita juga dengan kami, ini tidak banyak yang mendapatkan yang seperti ini, mendapatkan dukungan penuh. Kalau didukung, tapi ini luar biasa dukungan sangat penuh baik dari rekan-rekan sejawatnya maupun dari kepala sekolahnya. Jadi sekali lagi dengan Bapak Ibu semua terima kasih yang sudah memberikan dukungan itu. Dukungan itu bukan cuma secara finansial. Kita tidak, kalau bahasa tidak mendiskriminasikan atau mendiskreditkan Bu Neni lah cukup. Ini di sekolah lain saja ini pernah saya temukan Bapak Ibu kita bisa membantu beliau ketika beliau ingin menyampaikan praktik baik atau apa yang beliau pahami, beliau dapatkan selama mengikuti pelajaran daring lebih kurang 1 bulan ini, terutama modul 1.1, 1.2, 1.3. Ini ketika Bu Neni mengajak kita untuk melakukan perubahan itu, mohon didukung juga. Walaupun belum bisa, belum sempat, paling tidak mengguli Bu Neni. Contoh mungkin hal yang sederhana kalau di dalam modul itu sederhana. Kesepakatan kelas itu sangat penting sekali Bapak Ibu sekarang ini dibuat di setiap kelas masing-masing, diredaksi, disepakati, disusun oleh kelas itu sendiri terkait dengan masalah apapun juga, masalah kebersihan, masalah kehadiran dan masalah semuanya. Dengan jumlah guru yang ada di sekolah ini sudah cukup banyak, kenapa tidak di sekolah ini punya komunitas praktisi sendiri? Ini bisa sangat memungkinkan. Jadi kalau ada KKG di sekolah juga punya komunitas namanya komunitas praktisi, apapun namanya terserah. Mau kita buat misalnya komunitas berseri guru merpas, bisa, anggotanya kita semua. Dan ini kami yakin Bu Mega sudah membahas ini tentang visi sekolah, visi misi sekolah yang akan disusun dan mungkin bahkan sudah disusun Bu Mega pada kegiatan CGP kemarin dan juga mungkin nanti bisa kita diskusi kembali. Masih ada hal yang kita perbaiki atau harus kita isi kembali. Nah, untuk visi sekolah ini Bapak Ibu, ini memang perlu kita revisi terus, tetapi jangan keseringan. Nah, kita juga harus punya visi pribadinya.
Jadi kita juga harus memiliki visi untuk mencapai visi kita. Tujuan dari sekolah itu, visi sekolah supaya visi kita tadi tercapai. Nah begini juga nanti Bapak Ibu dengan visi sekolah. Dengan visi sekolah ini seperti itu. Visi yang kita susun, kemudian ada misi yang kita susun, itu adalah gunanya untuk mencapai visi sekolah itu. Sebagai guru juga harus punya visi untuk mencapai visi sekolah itu, ya, visi sekolah itu. Jadi itu nanti tentunya Bapak Ibu visi sekolah ini yang kita susun supaya apapun bahasa yang kita buat, visi sekolah kita tidak akan tercapai visi itu kalau tidak ada kerjasama di antara kita, tidak ada saling membantu di antara kita. Karena setiap kita tidak memiliki pengetahuan yang full, tidak semua kita itu mampu dan bisa menjadikan siswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin perlu kerjasama dan gotong royong kita bersama untuk mencapai visi sekolah. Jadi mungkin itu sebagai pengantar dari kami. Berharap nanti Bu Neni mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang visi dan prakasa perubahan sekolah, serta mungkin nanti bisa menjelaskan tentang visi sekolah kita di akan datang. Mungkin saja, terima kasih. Mengakhiri wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat sederhana ini dalam rangka pendampingan kehidupan DGP Angkatan 7, yaitu visi dan prakasa perubahan sekolah. Pada diskusi ini, ada baiknya kita membuat kesepakatan diskusi terlebih dahulu. Itu ada beberapa kesepakatan diskusi yang telah saya rancang. Dari kesepakatan ini nanti boleh apabila ada yang mau ditambahkan, dikurangi, ya, untuk lebih disiplinnya diskusi kita hari ini. Yang pertama, peserta bebas memberikan pendapat. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Ya. Yang kedua, peserta menghargai pendapat bersama. Setuju? Setuju. Yang ketiga, mengangkat tangan sebelum berbicara atau berpendapat. Setuju. Selanjutnya, minta izin bila mau keluar ruangan. Relax, boleh sambil makan dan minum. Iya, kami persilakan kepada anggota diskusi untuk makan dan minum yang telah kami persiapkan. Setuju. HP dalam mode diam. Siap. Dari kesepakatan diskusi yang telah saya rancang, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya. Relax, boleh sambil makan juga merokok. Kita percaya bahwa murid adalah amanah. Di sekolah kita mengutamakan berakhlak yang baik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu sangatlah penting. Kita warga sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi yang dimiliki individu sekolah. Kita dan warga sekolah ini paham betul bahwa setiap murid memiliki potensi dalam hal akademik dan non-akademik, termasuk olahraga, seni, budaya, bahasa, dan lain-lain. Nah, mari Bapak Ibu guru bersama kita mewujudkan cita-cita murid yang telah kita rumuskan bersama. Sekarang perhatikan visi yang telah kita buat bersama melalui proses yang panjang untuk menentukan visi ini. Visi sekolah kita sekarang unggul dalam intak, prestasi, berkarakter, terpercaya di masyarakat. Bapak Ibu dan guru, dari visi yang telah ada di sekolah kita, apakah ada yang ingin kita perbaiki dari visi ini?
berakhlak, berpendidikan global, terus percaya. Coba mari kita diskusikan bersama-sama. Yang mana lagi yang belum pas? Jasa Ki Hajar Dewantara. Yang mana Ki Hajar Dewantara ini merupakan pelopor dari pendidikan. Pak Ari mungkin bisa membantu membaca puisinya, Pak. Saya paling anti kompetisi. Inilah pertemuan dan satu. Atau Ibu Erni bisa? Iya, Ibu Erni bisa membantu membaca puisi. Agak usah pakai ini kuat suaranya. Oh iya, ini udah terlanjur ada yang telepon. Jasa Ki Hajar Dewantara. Oh, Ki Hajar Dewantara, sang pahlawan bagai pelita, sang pahlawan pembawa pendidikan, sang pahlawan pengukir sejarah. Jasamu amat berarti untuk pendidikan. Upayamu bermakna bagi anak-anak bangsa. Engkaulah sosok teladan bangsa, penggerak anak-anak menuju kemerdekaan pendidikan. Semangat, 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 Tuturi Handayani. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Erni yang telah membantu membacakan puisinya. Sangat menyentuh hati. Sekarang dari peserta diskusi ada yang bisa memberi tanggapan. Perasaan apa yang dirasakan Bapak Ibu guru setelah mendengar puisi tersebut? Mungkin ada yang bisa memberi tanggapan. Ibu Sri mungkin ada memberikan tanggapan tentang perasaan hatinya setelah membaca puisi dari Pak Ki Hajar Dewantara. Sedikit yang bisa disampaikan, ya, merasa bangga bahwa perjuangan dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang dulunya kita belum bisa ibaratnya baca tulis itu, dengan sekolah alhamdulillah sekarang bisa baca tulis itu. Nah, kemudian dari pahlawan Pak Ki Hajar Dewantara, nah, di saat sekarang ini Kami yang telah memberikan tanggapan, itulah sebagai pembuka dari diskusi kita hari ini supaya kita lebih semangat Bapak Ibu guru. Langsung kita masuk ke selanjutnya, kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid. Yang mana visi itu suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai, masa depan dari suatu organisasi. Nah, visi itu merupakan cita-cita kita. Visi sekolah berarti cita-cita sekolah kita. Untuk lebih tertibnya nanti kita merumuskan dulu kalimat rumpang yang sudah tayang. Di sana ada saya bagikan kertasnya, di belakang visi itu ada kalimat rumpang. Saya minta setiap satu anggota diskusi itu menjawab satu, mulai dari Ibu Erni, silakan jawab kalimat rumpang yang pertama, Ibu Siti menjawab kalimat rumpang yang kedua, dan seterusnya. Nanti kita satukan menjadi sebuah cita-cita untuk murid. Cita-cita untuk murid SD Negeri 34 tahun. Silakan. Kita memimpikan murid-murid akan dituliskan secara lisan aja. Tidak ada yang tulis, karena sudah menyangkut nasihat. Oh, ayo tulis nanti. Boleh tulis pun, atau nanti Dicatat aja ya. kita satukan menjadi Simpul sebuah kita. Nah, kata pertama boleh. Baik, merumuskan kalimat rumpang. Rumpang itu apa, Bu? yang belum tepat. Oh ya. Kalimat rumpang itu kalimat yang belum lengkap. Kita Jadi belum melengkapi lengkap. kalimat. Oh, kita lengkapi. Oke.
Untuk kalimat pertama di situ ada kita memimpikan anak-anak atau murid-murid kita yang beriman, bertakwa dan memiliki pribadi yang handal. Itulah harapan kita. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Mungkin peserta kedua, kita percaya bahwa murid adalah bisa melanjutkan Bunda Siti. Untuk yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah amanah. Murid Ya, seterusnya, Bu Marlau bisa melanjutkan kalimat rupa yang ketiga. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan anak didik kita harus berakhlak yang baik. Berakhlak yang baik, terutama keagamaan. Kita tunggu. Itu saja. Bahwa pendidikan itu sangat penting. Lanjut, Ibu Mut. Kita warga sekolah ini yakin untuk Kita warga sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap individu. kalimat rupa selanjutnya boleh Reni. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap murid pasti memiliki potensi yang perlu digali dan dikembangkan bersama, baik itu dalam akademik maupun non-akademik. Oke, boleh kita tambahkan lagi? Ya boleh. Peserta diskusi boleh menambahkan. Kita warga sekolah ini yakin, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa yang kita cita-citakan akan tercapai dengan proses yang kita lakukan. Kalau sudah unggul, secara otomatis itu masyarakat percaya. Dan berbudaya. Berarti unggul dalam tingkat, prestasi, berkarakter, dan berbudaya. Masyarakat. Ya, kita percaya masyarakat itu. Berbudaya. Berbudaya saja. Tentunya ya budaya-budaya yang positif kan. Budaya yang positif itu banyak sekali ya. Unsur kedisiplinan, kebersihan, membudayakan banyak sekali. Budaya itu sesuatu yang sudah dilaksanakan secara terus menerus dan sudah membiasakan. Memang berat itu istilahnya. Dan berbudaya. Saya. Apakah inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Ada yang bisa? Lalu kita, apakah inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Kita ngasih masukan sedikit tentang visi. Memang visi itu sebenarnya sudah di awal sudah pas ini. Visi itu tidak usah terlalu panjang, sudah pas. Tetapi setiap visi itu harus ada tolak ukur lah. Maksudnya ada jangan terlalu nanti yang masih panjang. Nah, berkarakter tadi belum ditampilkan tadi. Sudah dibuat dulu, memang kreatif. Tadi bahasanya tadi unggul dalam tingkat prestasi berkarakter ada mandiri tadi ya. Nah, di situ sudah tumpang tindih. Sudah tumpang tindih. Maksudnya berkarakter, kalau kita, maksudnya kalau ukur berkarakter di sini maksudnya seperti apa? Karakter apa saja? Royong, mandiri itu karakter. Mandiri itu karakter. Nah, memang sebaiknya sebenarnya ya, kalau kita dan lebih ringkas lagi sebenarnya boleh unggul dalam menjadikan siswa pelajar belajar. Aduh, tapi tidak bisa diukur. Artinya dia belum spesifik. Nah,
Karena arah kita visi ini ke profil pelajaran Pancasila, maksud kami lebih tepat lah kita langsung ke spek-speknya, lebih ke spesifikasinya lagi. Terus kira berprestasi. Nah, berkarakter ini kan panjang, gotong royong masuk karakter, mandiri karakter, berpikir kritis karakter, kreatif karakter. Nah, jadi kalau saran, tapi ini apapun ini adalah keputusan Bapak Ibu, karena nanti kalau kita ditanya berkarakter seperti apa, nggak kita sebutkan kali itu, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan semua karakter yang kita harapkan di sekolah ini. Tapi kalau kita lebih spesifiknya, misalnya untuk dalam kita, prestasi, bernalar kritis, kreatif, mandiri, gitu. Jadi langsung lebih spesifikkan, jangan masih umum. Dan itu saya rasa belum terlalu panjang kalau dijadikan masih mudah kita menghafal. Karena kalau visi panjang-panjang itu mungkin terlalu sulit kita menghafal. Bukan saya tidak setuju ya sudah digambar karakter, tapi nanti Bapak Ibu juga nanti pasti akan ditanya lagi karakter seperti apa kan itu. Anak jadi anak mandiri, anak yang menjadi anak yang kreatif. Nah, kita harus menjelaskan lagi. Tapi kalau kita tunjukkan lebih spesifikkan lagi ke ke profil pelajar Pancasila mungkin lebih mengarah. Jadi kita bisa mengukur. Saya menjadikan anak kami yang mandiri, yang kreatif, yang bernalar kritis seperti itu. Apa saja yang dapat kita lakukan kita sebagai guru, orang tua, dan kepala sekolah untuk mencapai visi yang telah kita susun tadi. Misalnya guru, kolaborasi apa yang akan kita lakukan? Pertama kali sosialisasinya antara sesama warga sekolah, itu harus sama paham dulu visi kita ini apa, dulu yang macam Itu untuk guru misalnya. Untuk kepala sekolah ya mengembangkan kembali kerjasama lintas sektoral. Mungkin dengan puskesmas dan yang lainnya itu kan berkaitan ke situ. Mau tidak mau kalau hidup sehat mana kita kalau kerjasama itu lintas sektoral. Bisa ke polisi yang mana saja lah istilahnya. Itu kepala sekolah ya. Orang tua kira-kira bentuk kolaborasi siapa orang tua? disosialisasikan, kita sampaikan dengan minimal dengan wali murid. Itu bentuk kolaborasinya ya. Sekarang bentuk kegiatan yang seperti apa yang dapat kita lakukan sebagai orang tua, guru, dan kepala sekolah? Kegiatan yang seperti apa yang dapat kita lakukan untuk mencapai misi itu? Contoh, sholat duha, sholat bersama itu tentang keagamaan, tentang kebersihan. Kita selalu bekerja sama apa yang kita butuhkan yang memang mereka bisa membantu kita sampaikan. Contoh saja Pak, kami mengukur saya gunanya itu sudah kolaborasi tentang keindahan kan, tentang kebersihan. Itu kalau kita antara guru dengan wali murid. Tadi ditanyakan apa yang harus dilakukan tadi ya. Jadi yang pertama itu kalau memang visi sudah disepakati nanti, ini berharap menjadi betul-betul bukan melaksanakan program CGP, dan betul-betul visi nanti bisa dimanfaatkan oleh sekolah. Itu yang harapan kami yang pertama. Artinya tadi daftar hadir bisa dimanfaatkan, kemudian kita perlu buatkan berita acara. Dan yang penting apa yang dilakukan kepala sekolah dengan ini tadi, yang pertama kepala sekolah harus mengeskakan visi ini agar menjadi visi misi sekolah kita akan datang. Jadi dilampirkan dengan daftar hadir, berita acara, dan surat keputusan penetapan visi misi sekolah. Itu dari kepala sekolah. Dan yang harus kepala sekolah juga berikutnya ya harus menganggarkan untuk mencapai visi itu tidak mungkin tidak ada dalam pendanaannya. Berarti kalau ada di IPTAK, ada kegiatan keagamaan, ada kegiatan sholat duha, atau kegiatan apa yang perlu difasilitasi harus didukung oleh kepala sekolah dalam bentuk dana. Itu mungkin Pak Muji lebih paham lah nanti kalau urusan kepala sekolah. Terus apa yang dilakukan oleh guru kata Ibu ini tadi. Yang pertama guru itu harus memahami visi ini apa, visi sekolah kita ini apa. Bila perlu betul-betul hafal Bapak Ibu ya, di luar kepala lah mungkin visi sekolah kita ini. Jadi harus dilakukan Bapak Ibu yang pertama memahami itu, kemudian
Bapak Ibu juga harus punya visi sendiri, visi pribadi untuk mencapai visi sekolah kita itu. Apa yang kita lakukan? Jadi dalam hal ini bukan cuma Ibu Neni sendiri, itu maksud kami tadi, bukan cuma Ibu Neni sebagai CGP yang ini kerjanya Ibu Neni, bukan. Visi ini tadi visi sekolah sudah dirubah. Jadi berharap kita dalam menjalankan proses pembelajaran mengajar selalu mengingat visi misi sekolah kita, itu harapannya. Mulai tanggal sekarang sudah tanggal 8 ya, sudah mengikuti pembelajaran daring lagi. Semangat, hilangkan hal ya, Hilangkan rasa takut. rasa takut, hilangkan rasa takut, semangat. Itu memang curhat bingung bagi waktu kita, memang betul. Tapi walaupun bingung, saya yakin Bu Neni sudah punya strategi untuk mengatasi. Jadi semangat Bu Neni, jangan pernah terpikirkan dan mengundurkan diri, jangan yang itu. Malu dengan Tuhan, malu dengan kawan untuk malau dan dukung kegiatan ini kan, jangan sampai terpikir untuk mengundurkan diri. Jadi sekali lagi terima kasih dan mohon maaf mungkin dari kami ganggu waktu balik ya. Jam 12 harus sudah balik di jam 1. Dengan Pak Mudi sekali lagi terima kasih dengan kawan semua, dengan Bu Neni. Kami juga mohon maaf dan nanti juga kami mau hadir dan juga tidak berhadir di sini dan ada SPPD yang perlu ditangani. Jadi itu saja Bu Neni, silakan ditutup. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Demikianlah diskusi kita hari ini tentang visi dan perubahan sekolah. Semoga ada berkahnya bagi kita. Semoga membawa menuju ke merdeka belajar. Akhir kata, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke